Terima kasih Pak Hans. Hmm. Saya kalau diundang teman-teman circle tuh kayak di rumah sendiri nih. Ya, karena saya udah berapa kali lupa. Jadi berbagi uang kan kalau kalau bagi uang kan kurang Pak ya. Tapi bagi ilmu kan tambah banyak. Ya, bertambah gitu. Jadi saya mau jelaskan nih. Kemarin itu kan kemarin awal September ya, akhir Agustus September. Itu kan pemerintah melalui Menteri Keuangan ngambil dana cadangan negara yang disimpan di BI nganggur. Ya, uang itu uang hasil sisa anggaran disimpan sampai 400 diambil oleh pemerintah untuk disalurkan ke perbankan. Ya. Lalu banyak komentar, ya banyak komentar. Terus komentarnya sih kalau logik apa-apa, tapi kadang-kadang aneh-aneh juga itu nggak tahu masalahnya langsung komentar. Ya, izin sharing ya, Pak Hans ya. Ya kita mulai deh. Nanti kalau pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini saya buka dari filosofi perbankan, yaitu dari undang-undang. Ini pelan-pelan saya jelaskan supaya teman-teman tahu, ibu bapak tahu. Ini bank tahun 92, ini undang-undang pertama nih ya. Yang itu. Kita lihat sini, pengertian dulu ya. Pengertian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana. Ya. Satu, ya ini ya, saya tekankan dulu. Undang-undang tahun 92. Terus undang-undang ini direvisi lagi tahun 98. Ya. Nih, ya. Ini tahun 98. Tadi itu 92, 98. Ini tuh undang-undang terakhir perbankan. Ya. Sekali lagi kita lihat. Sama, badan usaha bank adalah badan usaha yang menghimpun dana. Kesimpulannya apa? Bank itu harus menghimpun dana duluan. Baru bicara tentang pembiayaan dari masyarakat untuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang butuh kredit atau untuk lainnya. Ini filosofi perbankan tuh itu. Kalau Bapak, Ibu Bapak mau bicara tentang pinjam online, baik resmi maupun tidak resmi, multi finance, pembiayaan, kredit motor segala macam, pasti semuanya menghimpun dana. Nah, kalau pembiayaan biasanya dari induknya, biasanya bank. Kalau Adira atau tuh Danamon, BCA Finance pasti dari BCA, ya kan? Nah, kalau Mandiri Finance pasti dari Mandiri. Tapi intinya semua kegiatan pembiayaan itu pasti dimulai dari ada duitnya dulu, baru kasih pembiayaan, baru kasih kredit. Jalanlah sudah itu multi perekonomian, ya. Nah, bagaimana kalau nggak ada duitnya? Nah, ini masalahnya, ya kan? Jadi yang pertama kali, ya ini, ya duitnya dulu ada, masuk ke ini kantor bank nih, banknya baru kasih kredit, kreditnya jalan, baik ke pabrik, usaha segala macam, ekonomi tumbuh, baru tenaga kerja, baru bicara yang lain, pajak segala macam naik ya. Kalau orang dapat penghasilan kena pajak kan, pajakan dari pemerintahnya kan gitu. Ini idealisnya, idealnya begini, ini yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kemarin itu perbankan jujur saja nggak ada uang buat nyalur kredit. Dia nyari dari masyarakat, masyarakatnya cuma berapa orang sih masyarakat Indonesia itu yang punya duit banyak ke bank itu, ya. Dan kedua, kebanyakan malah di luar negeri duitnya, bukan di dalam negeri, ya. Akhirnya bank itu merayu-rayu orang-orang kaya dengan bunga mahal, bunga tinggi. Katakanlah pasarannya sekarang bunga 4%, ya. Dia bisa 7% minta special rate, bunga khusus. Kalau itu udah mahal, berarti ngelempar kreditnya berapa? Karena kalau 4% saja itu taruhan saya, bukan taruhan sih, hitungan saya. Nggak boleh taruhan, itu nggak berdasarkan perhitungan saya.
itu bisa jatuh ke masyarakat hampir 10%. Lah sekarang, mohon maaf Ibu Bapak, usaha 10% tuh Mbak, sulit. Dapetin nyicil sampai 10% bukan tuh sulit. Ya kan kejalan ekonomi. Ya kan? Inilah peran bank sebagai fungsi intermediasi. Jadi likuiditas uang ya, itu kalau manusia itu kita itu darah. Manusia kalau darah, ya seolah hidup. Ya, nah juga dengan bank, likuiditas ketersediaan dana yang siap dipakai untuk memenuhi kewajiban dan menyalurkan kredit, dia bayar gaji, dia bayar operasional, kasih kredit. Nah, jadi ini siklus sederhana teman, jawabannya udah sini aja selesai udah ya. Nah kemarin kita dengar ya Ibu Bapak, Pak diprotes gini-gini. Pak pinter, Menteri Keuangan ya. Biar para manajemen bank, maksudnya direksi komisaris mikir gimana caranya. Sekarang kemarin teriak-teriak duit nggak ada, saya dikasih duit ya, ya silakan diputar. Nah, jangan banknya udah kemarin konsultan duit, kasih duit kok masih protes, nah kan lucu. Jadi sekarang bank-bank itu tinggal mikirin gimana nyalurin kredit supaya pertumbuhan ekonomi bergerak, supaya punya usaha bergerak. Nah, itu nanti ini ya tuh himpun dana lewat tabungan segala macam, ini langsung dibebas oleh pemerintah. Kemarin daripada kamu minjem dari nasabah segala macam ini bunganya 7% mahal, saya kasih 4%. Semakin kecil dana yang dihimpun, semakin gede apa semakin berpeluang dia ngasih kredit. Karena bunganya kecil kan. Kalau bunganya mahal, makin mahal. Masyarakat, pengusaha tuh mikir, ngapain bayar mahal kan? Nah, lebih baik dia pasang bunga tinggi. Nah, jadi bank memproses pengelolaan dana terkumpul, nyalurin kredit. Tadi fungsi tambahan dari dulu adalah intermediasi sesuai undang-undang. Menghimpun dari masyarakat menyalurkan. Ini undang-undangnya begini. Ya. Ini filosofi sederhana itu di sini. Pintu masuk bahasa undang-undang ini. Ini orang tidak melihat ke sini. Tanpa ada begini nggak jalan. Mahal. Nanti saya jelaskan perhitungan bunganya. Nah, dampak apa? Kredit mengalir. Ke mana? Ini UMKM, korporasi, perubahan sektor produktif, usaha. Lapangan kerja diharapkan tercipta, daya beli, ya. Jadi multiplier efeknya ada. Likuiditas bank sehat itu maksudnya nggak gede, juga nggak kecil. Tapi jujur aja bank itu maunya kecil. Yang bikin besar bunga simpan itu siapa? Kita. Ya. Kredit bisa mengalir dan menciptakan rantai positif tuh, menggerakkan seluruh ekonomi itu harapannya. Kalau diibaratkan ya, dianalogikan sawah, air itu likuiditas, sawah dunia usaha, padi tumbuh ekonomi. Airnya cukup, likuiditas cukup, sawah subur bukan? Padi tumbuh lebat. Kalau tak padinya tumbuh, petani dapat hasil, teman-teman petani bekerja, pasar ramai. Lah kalau air yang nggak ada, sawah gersang, tanaman mati. Selesai udah. Intinya apa? Likuiditas itu kalau nggak ada fungsi bank tadi intermediasi, tengah-tengah itu lumpuh. Nah, itulah gunanya likuiditas nafas bank, darah bank. Jadi besar kecilnya suku bunga pinjaman itu tergantung komponen itu ada banyak komponen. Nanti saya jelaskan. Paling terbesar adalah likuiditas dana. Ya karena itu darahnya. Orang kan pasti kan mencari kalau supaya tetap hidup kan nyari darah kewajiban pasti dalam biaya apa mau dikasih. Nah cilakanya itu kalau dikasih dengan mahal, rate mahal, suku bunga mahal, ya nanti jatuhnya ke kredit mahal. Kalau dari dananya sudah 7%, kreditnya bisa di atas 10%. Ya, sampai di sini dulu. Barangkali kalau Ibu Bapak kalau nanya silakan aja di chat daripada nanti lupa. Ini saya penasaran kok apa
Nah, Ya, dapat ada silakan nilai. Bapak Ibu. Kalau ingin membuka ruang diskusi, silakan. Ini saya jelaskan nih. Nih, kan Ibu Bapak kalau ke bank ambil pinjaman pasti tanya, berapa suku bunganya? Sekian persen Pak, sekian persen Bu. Itu dari mana sih dapatnya gitu. Nah, ini saya jelaskan. Ya, ini biaya dana. Biaya dana itu maksudnya biaya di bank untuk tahu. Setiap nasabah yang nabung, baik deposito, giro, tabungan, ya, atau banknya minjem antar bank, atau banknya nyebutnya obligasi, itu ada biaya kan, bank harus bayar kan. Kita kan nyimpen tabungan kita kasih bunga kan. Nah, kita nyimpen giro kasih bunga, bank minjam antar bank kasih bunga. Nah, itu namanya biaya dana. Ingat, kontribusinya Pak, 60%, 40, 50. Katakanlah 50% dari rate. Kalau rate kredit, rate itu suku bunga ya. Kalau ibu bapak dikenakan suku bunga kreditnya 7%, nah itu 50% itu dari biaya yang berarti besar. Bisa ketahuan Pak, orang kalau minjem kredit pasti nyari pembiayaan pasti nyari bunga kecil. Tapi sebaliknya kalau kita nyimpan bunga, nyimpan dana, minta gede, ya kan gitu. Nah itu kalau kita nyimpan gede, apa minta uang, nah bunga gede, otomatis menyumbang 50% dari rate kredit yang dikasih bank ke peminjam. Nah, itu baru satu ya, biaya dana ya. Terus nanti bank akan hitung biaya operasional. Berapa besarnya? 20, 30, 26% lah rata-rata. Apa ini biaya operasional? Gaji, apalagi listrik, peralatan, komputer, segala macam. Nah, itu harus dibayar kan tiap bulan. Nah, ini makanya bank tuh suka efisien, efisien begitu. Nah, premi risiko menyumbang berapa? 15% lah rata-rata. Maksudnya apa? Lah, emang bank nggak ada risiko ngambil nyalur kredit? Ada. Apa risikonya? Nggak balik duitnya. Nah, kreditnya nggak balik kan? Nah, itu dihitung. Jadi, paling terbesar biaya dana, biaya tabungan ya, di dana pihak ketiga, tabungan giro deposito. Kedua, operasional, BOPO, biaya operasional. Ketiga, premi risiko. Nah, dihitung nih. Nah, ini dia. Memang bank nggak ada mau untung, pasti mau untung. Dihitung keuntungannya berapa. Kalau manajemen menentukan kita mau untung antar lah, sekian persen untungnya, dihitung. Ini kontribusinya dalam komponen kredit itu kurang lebih 10%. Dan umumnya mana ada di resi bank maunya labanya kecil. Nggak ada kan maunya gede. Karena apa? Bonusnya gede. Bonusnya di resi kan tergantung laba. Semakin gede laba, semakin cuan ya. Semakin dapat bonus. Nah gitu loh. Nah ini tergantung mau kan di resinya labanya kecil. Nggak mau. Tapi ini berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Semakin gede nih. Semakin suku bunga. Saya mau untungnya 5%, 10%, 70%. Nah, itu makin gede berarti rate kreditnya. Nah ini juga premi likuiditas. Ya, itu kontribusinya berapa ya? Sekian 5, 7%, 3% lah. Nah, terus regulasi, ketatan terhadap pajak, aturan. Gini, dulu sampai sekarang, kalau kita salah, maksudnya bank ya, salah lapor ke BI, dulu kan BI yang pegang, pengawas bank ya, bukan OJK, sekarang OJK. Itu kena denda. Sekarang pun juga coba lihat aturan perbankan semuanya, dia tebal OJK. Kesalahan, kelalaian, terlambat, segala macam, denda. Nah, itu dihitung. Ya, dihitung dari biaya bang. Ingat loh, bank itu nggak mau, mohon maaf ibu bapak ya, itu pelit, nggak mau rugi gitu. Maka itu dihitungin ada salah-salah harus dicadangkan. Nah itu kontribusinya sekitar 25%, kurang lebih 3,5% lah. Nah, ini juga ada faktor lainnya. Dengan demikian, Aku sih kalau gimana ibu Kak? bapak
Gak ngerti aku Shanghai ini kan sama Siapa nih? ya. Jadi Tolong gini, dikondisikan. ini ya, ini 5%. Kita tanya, berapa jumlah kredit, apa suku bunga kredit? Nah ini, tadi biaya dana 5 tambah 2 tambah setengah tambah satu. Ini totalin aja nih semua. 5, 7, sekian, sekian. Nah itulah, ketemulah contohnya menghasilkan 10%. Nah itu aja simpel. Kalau ibu bapak mau tahu perhitungan kredit begitu. Ya tentunya sini kan pasti ada, nanti ada hitungannya biayanya operasional sebulan berapa. Dia kurang lebih dipresentasikan. Ini semua akan membentuk komponen kredit. Nah itulah yang dibebankan kepada debitur kita kalau kita minjem ya, ngambil kredit. Kemarin Pak Purbaya bilang ini 4% kan. Nah kalau ini 4%, saya hitung-hitung semua itu kurang lebih jatuhnya 9 sampai 10%. Tapi Pak Purbaya bilang ini tergantung suku bunga BI, karena ada aturannya dari BI, suku bunga pasar BI-nya kan. Nah BI-nya pintar, supaya jatuhnya nggak 10%, diturunin ini ya komponen dana ini. jadi 3,8 tadi 4 tadi Pak Purbaya ngasih 4%, terus BI turunin, otomatis dia turun jadi 3,8, yang tadinya jadi 10% kurang lebih turun jadi 9. Nah supaya orang minjem duit nggak kena bunga mahal, nggak kena rate tinggi. Dan kalau ada kemarin Pak Purbaya Menteri Keuangan ya cuma ketawa, ada bank kata nggak mungkin tercapai, ketawa biar dia mikir gitu. Maksudnya direksinya mikir, karena udah, kalau kemarin karena bilang kesulitan duit, sekarang kasih duit masih bilang kesulitan apa lagi ya kan, istilah bahasa Jawanya nemen, keterlaluan. Oh, tinggal mikir aja gitu. Nah, ini OJK tinggal ada transparansi, jelas sistemnya. Ini OJK, ya OJK juga nggak bisa masuk ke perbankan ya, karena perbankan itu independen, tergantung pasar. Kalau ada bank tidak mau nurunin suku bunga kredit, yang lainnya turun, yang rugi kan banknya sendiri kan. Ya nasabah pasti lari yang suku bunganya rendah. Ingat, debitur mencari kredit akan mencari suku bunga rendah. Iya, pinjaman pasti nyuruh rendah. Kalau ada bank yang menurun ya, saya dapat 100 juta dari bank X, saya dapat 100 juta dari bank Y. Sama jumlahnya sama, tapi istilahnya mana yang lebih murah. Nah, gitu. Jadi itu. Ya, terus nah kita gimana kalau kita sebagai rakyat ya. Tuh, harapannya adalah kecil, petani pedagang pasar manfaat lewat kredit murah. Karena apa? Komponen terbesarnya biaya dana sudah turunkan. Ya. Harapannya, kan harapan rakyat kita ya, kita semua nih. Tuh, dampak langsungnya. Saya nggak bisa cepet deh. Itulah banyak orang bilang langsung cepat bisa dirasakan, mohon maaf ya, rakyat kecil nggak bisa. Karena itu butuh proses. Minimal berapa? 3 6 bulan. Asal itu pun juga kredit kalau lancar. Ya. Butuh waktu. Ya. Terus kita nggak mungkin kalau langsung usaha, langsung untungan nggak. Ada proses. Jadi efeknya jangan simsalabim Ibu Bapak ya. Jangan simsalabim. Jadi ya, ya satu sisi maunya begitu ya, tapi ya ada proses ya. Katakanlah kita bangun kan kalau langsung jualan kita langsung beli kan enggak. Syukur langsung beli nggak apa-apa ya. Lah kalau, nah ini kalau tidak tersalur gimana 200 T itu? Dananya ngendap di bank, tidak kredit baru, ekonomi yang tadi diharapkan gerak, menggerak ekonomi, tenaga kerja terserap nggak jalan, tenaga kecil nggak dapet malah. Jadi cuma tinggal 200 T, nggak ada efek, ya kan? Nah kalau ada itu UMKM, ya
agak stabil. Tuh, apa kerja tambah. Kemarin kan dibilangin ke Koperasi Merah Putih ya, Kopdes itu kalau nggak salah. Jual saluran sana. Tuh. Kalau dari sejarah, nah ini dia. Krisis global 2008 kalau nggak salah. 2008 langsung esensial, global juga. Ya, selalu perbankan itu semua menggerak ekonomi itu dikasih. Ya, Amerika juga begitu. Kalau ibu bapak lihat subprime mortgage ya di Amerika 2008, hancur tuh Amerika pasarnya. Tapi oleh Presiden Obama itu disuntik, ya, suntik modal, duit ke perbankan. Jadi kesimpulannya dosis seperti air di bendungan tuh kan. Kita rakyat kecil, usaha kecil, baru dapat manfaat ketika itu dialirkan. Lah kalau cuma di bendungan saja, di waduk aja, rakyat, petani di bawah nggak dapat apa-apa kan. Tapi ingat, itu takes time, butuh waktu. Makanya Pak Purbaya target 6 bulan, 4-6 bulan harus tersalurkan. Nah, baru lihat hasilnya setelah itu. Kalau berhasil, tadi dapat pekerjaan kan bergerak ekonomi. Harga terkendali, akses kredit lebih mudah. Kalau gagal, ya kita nggak dapat, kita rakyat kecil, usaha kecil, nah, hanya cuma dengar doang, dengar 200 T, gede tapi nggak dapat manfaat apa-apa. Sayang kan? Nah, sekarang kita lihat nih, udah ini, ya ini saya sih kalau Pak Circle saya buka aja semuanya. Karena kadang bank itu nakal ibu bapak. Ya, ini kejadian ini sudah terjadi tapi saya bilang nggak terjadi kamu dikasih duit oleh pemerintah itu untuk salurkan tadi kan ke masyarakat. Tapi kadang-kadang ada resiko, potensi. Tadi saya bilang kredit macet, betul nggak? Nggak balik kan? Nah, itu kadang-kadang bank itu bermain aman, maunya ya safety player lah, ya. Yaitu apa? Harusnya duitnya dikasih ke sektor real, dia tidak dikasih ke dia ambil deposito, bukan deposito BI, ya, bukan deposito negara, SBI itu. Bukannya disalurkan ke sektor real, tapi yang butuh supaya ekonomi bergerak enggak dia malah lari ke itu. Bayangkan saja. Memang kita bisa pahami satu sisi bank itu maunya tetap untung. Tapi di sisi lain ada risiko kalau kreditnya nggak balik gimana? Banknya kena. Ya, nah ini kerjanya gitu. Tuh. Dulu di Pakto 88 tahun 1988 itu bank boleh kasih kredit cor-coran ya. Tuh. Ya. Jadi boleh menghimpun dana sebanyak mungkin, terus silakan tempatkan di mana saja. Banyak bank ngasih ke antar pasar uang dan dan surat berharga Bank Indonesia ketimbang kredit. Nah, terus bantu cuma apa? Krismon. Ini dana banyak BLB ini, ya. Dikasih bantuan dana likuiditas Bank Indonesia bukannya dipakai ke sektor real malah enggak. Akhirnya apa? Negara nanggung nih beban triliun, ya. Ratusan atau ribuan triliun saya nggak tahu. Banyak. Faktanya, sebagian bank menyalahgunakan dana untuk kepentingan pemilik. Bahkan akalnya tuh dialihkan ke luar negeri. Nah, ini sejarah. Akhirnya banyak bank distrakt. Terus obligasi. Iya, ya itu itulah. Ya itu fakta sejarah ya. Nah, ini sama. 2008, COVID juga sama. Ya,
dana kasih bank naruhnya ke SBN. Kalau kenapa? Ya pas COVID kita tahu ibu bapak kan orang tidak boleh keluar rumah, dibatasi lah pergerakan. Ekonomi juga begitu kan. Nah ekonomi begitu, tapi Pak harus tadi tetap mau untung, ada untung. Gimana caranya? Dapat duit, taruh aja obligasi BI. Obligasi BI dapat bunga dari BI kan, itu pendapatan bank. Nggak ada risiko karena dibayar bunganya. Kalau ke masyarakat, tokonya tutup karena, nah itu. Nah toko tutup, nggak ada penghasilan. Nah akhirnya banyak bank cenderung ke Himbara atau bank himpunan negara itu bank negara lari ke SBN surat berharga apa negara obligasi negara. Nah, gitu. Jadi ini sejarah ya dan jadi yang dilakukan oleh Pak Pupa ini bukan sesuatu yang baru tapi sudah pernah lakukan. Makanya di PMK Peraturan Menteri Keuangan yang kemarin terbit 200T itu disebutkan dilarang naruh di SBN. Nggak boleh lagi nih. Ya, Menteri Keuangan udah ingetin tidak boleh kembali ke SBN. Ya, ditegaskan. Ya, karena kan tujuannya menggerakkan ekonomi. Kalau taruh di SBN, surat berharga negara, ya selesai, sektor real nggak gerak. Ya, jadi pembelajaran dari pandemi tadi efeknya nggak ini regulasi, ya, hanya untuk ekspansi kredit. Nah, nah ini 200T, PMK 276 ini dasarnya. Ibu Bapak kalau nanya 200T, dasarnya apa ini? Peraturan Menteri Keuangan 276 2025. Nih. Ditegaskan penempatan uang investment harus dilarang. Nah, larangan. Dana harus ke sektor real, perdagangan, UKM, konstruksi. Nah, tinggal monitoring aja. Karena tadi ada kejadian catatan sejarah bank itu nakal, ya, ya dia mau aman, maunya nggak ada resiko tapi untung, ya. Nah itu jadi harus itu, ya. Tuh, jadi tugasnya bank itu udah dikasih duit, BSI 10T, BTN 25T, yang lain 55T, dengan tugas kasih kredit ke sektor real, sektor nyata. Jangan ke SBN, jangan buka deposito. Nah, sekarang tugasnya adalah monitoring aja karena bank itu cenderung kalau sejarah catatan sejarahnya begitu nah main-mainnya apalah curang-curang gitu nyimpan-nyimpan duit gitu kan itu saja tadi analoginya sama kan apa arkola beberapa takut tanam air dialirkan tapi ikut takut makan resiko nah itu harus kuat nih satpamnya tadi karena larangan ya monitoring bang nah, dari sejarah ini dari sejarah diharapkan pemerintah BI belajar OJK juga ini dibuat aturan mandatori kewajiban lending, kewajiban ngasih kredit benar, ya. Jadi benar masuk ke sektor real. Ini yang tekankan. Mana lagi nih? Kemarin kan bank-bank tadi yang dikasih dana likuiditas itu ada yang protes, ada entah itu banyak protes atau cuman dari mana dari media manas-manasin, bank tidak akan capai target segala macam. Nah, ini saya
dilihat dari 5 tahun terakhir, 5 tahun ya, 2019 sampai 2024. Berapa sih setiap bank himbara tadi ya? Setiap tahun itu rata-rata selama 5 tahun ya. Itu setiap tahunnya berapa sih kalau ngabisin? Kalau resesi kredit ya, nih, nama banknya saya samarkan ya, mohon maaf ya. Bank biru, bank kuning itu rata-rata 87, 80 T. Kalau dikasih target 55 T, ya dalam setahun selesai. Kenapa? Dia biasa setahun tuh 87 triliun ya, 80 triliun. Sekarang dikasih pemerintah target 55 T. Ya cepet habis. Artinya bisa disalur, ini sektor real ya. Tuh. Ada bank baru, cuma dikasih target 10 T oleh pemerintah dari 200 T ya. Lalu dia dalam tahun aja tuh cuma 37. Dikasih 10, ya mohon maaf. Bahasa kasarnya, cincai lah. Bisa cepat habis. Paling cepat 3 bulan udah selesai nih. Ini asumsi ceteris paribus ya. Kondisinya nggak ada gejolak segala macam ekonomi politik sekarang. Tapi ada dua bank yang rata-rata, tanda kutip, nah ini ya, bank hijau. Bank hijau ini rata-rata, ini bank yang dikasih 200 ini semua ini, namanya bank biru kuning, baru hijau, wood. Dikasih duit sama pemerintah 55 T. Setahun itu rata-rata cuma 48 T. Artinya apa? Dia agak kos-kosan nih. Ya, kalau setahun aja 48 kok. Nggak sampai 50. Ini mungkin nggak tercapai. Tercapai tapi lebih dari 6 bulan. Kan target pemerintah tadi berapa? 6 bulan kan? 6 bulan tersalurkan. Nah ini dia tersalurkan hanya 40, 49 lah ke atas. Satu lagi bang, satu lagi cuman berapa? Targetnya 25 T. Tapi selama 5 tahun, sekali lagi, selama 5 tahun dia cuman setahun itu cuma 22. Berat. Berarti kemungkinan meleset lebih dari sama nih dua bank ini. Bank hijau dan bank. Nah ini ya, kalau ibu bapak jujur hari ini Pak Purbaya mendatangi satu bank yang saya nggak tahu hari ini ya, sidak ke salah satu bank himbara ini, apa nanya begini, apa dia udah punya data ini apa enggak, saya nggak tahu. Ya, karena kemungkinan ya ini, ya ada yang tercapai, ada yang tidak. Yang tiga bank ini tercapai, kuning, biru, baru. Kalau yang berisiko, ini risiko tidak tercapai. Padahal kan pemerintah kan tadi targetnya 6 bulan, langsung terserap. Nah ini ya. Kalau 6 bulan terserap, hasilnya bisa setelah 6 bulan, hasil ke masyarakat, ekonomi bergerak, nah, kerja meningkat. Makanya berani berani pasang pertumbuhan ekonomi 6%. Ya, nah, itu teorinya begitu. Harapan pemerintah begitu. Tuh, ya analoginya gini, Bank Biru kuning seperti truk gandeng, muatannya 55, rutinitas harian, kapasitas besar udah pengalaman. Semua bank pengalaman tapi muatannya 55 ton itu udah biasa dia. Bank baru paling cepat cuma 10, target 10 ton. Ringan. Karena biasanya lebih dari 10 ton. Kalau udah biasa membawa beban lebih dari 10 ton kan nggak sulit. Ya. Nah, Bank Hijau sama Bank Wood ini. Bank Hijau bentuk sedang bisa angkut, tapi rutenya harus jelas. Ada pistol, kadang berhenti, karena itu butuh perencanaan. Nah, Bank Wood ini 25 ton, padahal kemampuannya cuma 20, tadi berapa, 23, ya 23. Ya, kita kasih target yang lebih besar. Nah, hati-hati ini. Karena daya apa, kalau toko daya nanjaknya tuh terbatas dia. Nah, sedikit hambatan aja muncul.
selesai dia bisa melambat. Nah, ini nggak jalan. Ya, tuh lihat. Jadi perkiraannya itu, ya, ada segini, segini. Nah, jadi kalau kasih target pemerintah 6 bulan, yang tetapin duluan nih, bank baru nih. Ini semua bank, ini ya, bank penerima 200T ya. Nih. Ini tercapai duluan, analisa saya. Kenapa? Ya berdasarkan rata-rata dia setiap tahun berapa selama tahun terakhir. Lalu Bang Wood baru tercapai kira-kira baru setahun, ini lewat nih. Bang biru, ini sekian. Ya. Jadi hijau sama ini ya. Dua ini kalau boleh saya bilang, tidak ada pengamat yang lihat ini. Teman-teman circle yang tahu nih sekarang nih. Katakan ini kemungkinan yang dua ini bermasalah, bukan bersalah. Tidak mencapai target tapi tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena pemerintah maunya 6 bulan. Ini juga ya, tapi ya beda sedikit ya. Ini parah ya, jauh banget. Ini 8 bulan deh, bisa 14. Ya. Nah, kenapa pemerintah pas 6 bulan pasti ada hitungannya. Ya. Tuh, 6 bulan tuh, kewajiban 6 bulan. Kewajiban menurut PMK ini ya, menyalurkan ke sektor real. Kalau realisasi kreditnya lemah, nah mana yang salah nih? Apa internal banknya, tapi kan bahkan sudah biasa. Terus Bang Ijo, ada gap besar nih, Bang Ijo dan Bud. Harus nyiapin strategi pipeline. Ya, monitor kohort-kohort tuh jangka waktu tertentu. Jadi kan 6 bulan itu harus disalurkan, nanti tinggal dipantau. Ya, 6 bulan itu kualitas kreditnya bagus apa jangan. Jangan gini loh. Ini kan masalah nih, ya. Kesulitan dalam merealisasikan kredit kan. Udah dikasih duit, tinggal disalurkan. Kalau kedua bank ini, ya, paling cepat, dia bisa aja jor-joran kan. Orang orang butuh nggak butuh kasih semua, kasih kredit. Nah, karena efeknya kan nggak bagus. Salah sasaran. Orang nggak butuh dikasih, orang butuhnya 10 dikasih 15, orang butuhnya 10 dikasih 5, kan kreditnya kacau. Akhirnya kredit bermasalah naik. Maka disebut NPL cohort tuh NPL pada saat program itu berlaku. Ya. Bukan kredit semuanya, tapi kredit yang program 200 ini. Itu dari dilihat. Kalau cuma asal-asalan ketahuan. Kalau cuma berkualitas ketahuan. Nah, kalau nggak tercapai gimana? Kan ada yang tercapai dan tidak ya. Jadi saat dana ditarik oleh siapa? Pemerintah yang punya dana. Atau dialihkan. Dana ini tadi kasih berapa T, kasih ke sini, kasih ke sini. Yang tercapai lah. Daripada nganggur, ya, distribusi ke bank lain. Ini masih kita bicara Himbara. Kalau PPD sama swasta enggak ya. Terus penalti. Itu kasih insentif negatif. Ditekan. Jadi benar Pak Purwaya. Saya bukan pelapor Purwaya. Tapi kebijakannya benar. Biar direksinya mikir. Biar manajemennya mikir. Jadi saat ini Ibu Bapak kalau didatangi orang bank khususnya bank pemerintah, jangan heran. Dia nawarin kredit kan. Wah Ibu tolong dong kasih kredit. Nah, saya minta ambil kredit kan. Itu bukannya murah. Karena mereka mengejar target juga. Ya. Jadi kesimpulannya, biru, bank biru, kuning, baru, bank baru, relatif aman, capai target kurang dari 12 bulan. Ini strateginya masih existing. Karena dia punya portofolio, nasabah kredit, debitur, setia. Tidak sama, bank berisiko juga. Nah, ini kan dituntut apa? Dituntut
strategi baru supaya kreditnya makin luas, makin banyak. Ya tadi mungkin kalau tadinya tidak menyasar ke UMKM, nyasar. Yang tadinya tidak menyasar ke sektor real, apa perumahan seperti properti, mungkin Bang Nani ikutan. Yang tadinya perdagangan tidak sentuh, sekarang sentuh. Gitu loh. Intinya cuman pipeline. Pipeline tuh apa ya? Rencana mau kasih kredit, ya. Ini rencananya mau kasih kredit kemana saja. Itu diperbesar, diperluas. Ya. Jangan cuman itu aja, satu sektor itu ganti. Tadinya cuma UMKM, sekarang ke sektor lain. Ya. Entah itu pariwisata, segala macam, terserah. Terus monitoring NPL, non performing loan, kredit bermasalah, cohort, kredit bermasalah pada program 200 B. Lalu koordinasi. Saya cuma bisa bayangin sekarang itu 6 bulan ini mana ada direksi bank yang nggak stres, pasti stres. Ya, terutama itu tadi bank berisiko tadi itu, dua ini. Yang bank aman juga, kan orang orang sudah dikasih kredit kan pasti nggak mau ngambil kredit lagi, biasanya kecuali dia mau ekspansi ya. Nah, kalau ekspansi udah mungkin ngambil kredit, tapi kalau ekspansi nggak mungkin, eh ditawarin kredit nggak mau ngambil dia. Nah itu jadi sederhana aja, jadi 200T itu ya itu kalau disalurkan sesuai peruntukan ke sektor real itu bergerak, multiplier efek bergerak. Entah dulu. Tadi saya sudah jelaskan, bank tadi kesulitan duit, sekarang dikasih pemerintah duit, puterin tuh duit, kasarnya gitu kan. Pemerintah EGP nggak mau tahu, emang kau pikirin nanti, karena bank itu yang muter, bukan pemerintah. Pemerintah kan buat kebijakan. Kalau bank kemarin teriak nggak ada duit, saya kasih duit. Gimana caranya? Sektorial. Pertanyaannya gimana? Lah, kalau duitnya itu apakah otomatis dana besar terus kredit ngalir? Kan itu pertanyaan, ya kan? Kita sekali lagi likuiditas besar, dana masuk besar itu tidak otomatis, bukan berarti kredit langsung ngalir. Disinilah dituntut adjustment bank. Kalau ngasih kelebihan, kekurangan atau masalah lah. Ya kalau debitur ada orang kita mau usaha, kita butuh duit 100 perak, terus dikasih 200 perak, 300 perak, apa sih mabok kita. Duitnya nggak balik. Atau sebaliknya kita mau usaha, butuh duitnya 100, dikasih 75, kurang. Nah, orang usaha kan pasti ada hitungannya. Nah, kalau kelebihan jelek, kurang jelek. Ya. Makanya harus pas. Ya. Nah, ini tantangannya nih, penjualan lesu. Pasangan tidak sehat. Kasih kredit ke pengusaha yang produknya juga ada impor. Nah, itu saingan. Terus apalagi marginnya, keuntungannya tipis. Terus PHK. Jadi meski bunga diturunkan, bunga kredit tetap rendah karena tidak sanggup mengembalikan cicilan. Kalau dipaksakan, tadi saya bilang, yang penting target pemerintah berapa? Jor-joran, kasih butuh nggak butuh kasih. Nanti NPL, kredit bermasalah meningkat. Ya, jika bank memaksakan mau usahanya bagus, layak layak kasih aja, karena takut ke pemerintah.
Nah, cadangan ada. Jadi kredit itu setiap 1 rupiah dikasih ke debitur itu ada buat cadangan. Cadangan itu biaya. Kalau CKPN cadangan kerugian penuh nilai itu naik, berarti biaya naik. Nah, bahkan kurangin seminimal mungkin mencari biaya terendah. Nah, kalau biaya naik tinggi, rugi juga, bank lagi kena. Nah, keran kredit tutup karena tadi berisiko kan. Nah, hasilnya 200T berputar cuma neraca, tidak masuk ke sektor real. Itu jadi dilema bang itu. Ngasihnya dikasih duit tapi kan disalurkan, beban bagi dia. Dikasihkan ke debitur ya, ke masyarakat, nggak balik. Ada PHK massal semacam. Tapi data menunjukkan kan eh, apa 5 tahun terakhir mereka habis semua. Dan selama ini banknya coba ada yang ya, untuknya menurun, tapi nggak ada rugi, belum ada rugi. Ya, tadi kan datanya saya kasih 2019, 2024. Nah, jangan sampai dikasih duit oleh pemerintah itu cuma masuk ke neraca laporan aja, ya, tidak masuk ekonomi. Nah ini disinilah karena ketakutan begini semua, ini biaya nih, NPL itu pasti biaya, CKM biaya itu. Maka kecenderungan bank tergoda masuk dapat 200T terus disimpan sebagian di SBN itu terbuka lebar, para bankir tergoda. Iyalah, kalau di SBN nggak ada risiko, ya kecuali BI, BI-nya tidak bayar bunga, tapi kemungkinan kecil. Selama ini kan bayar. Daripada bank ngeluarin duit untuk biaya, cost, lebih baik simpan di obligasi BI, dapat duit. Tinggal datang kantor, duduk manis. Chatting aja, sudah. Chatting gula-gula gitu. Nah, ya kasarnya gitu loh, kata para manajemen bank itu dari komisaris gitu. Daripada bank yang ngeluarin duit, berarti arti cost mengurangi pendapatan, taruh di obligasi, obligasi yang terpakai oleh pemerintah Bank Indonesia, SBN, negara, ongkang di kantor, sudah dapat pendapatan. Banknya ya, kan nggak keluar duit. Nah, mana lagi. Ya, silakan sampai sini, Pak Hans, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Baik, dari teman-teman mungkin ada yang ingin memantik diskusi. Kalau saya pribadi sih Pak ya, oh sudah ada yang mengangkat tangan. Mungkin dari Pak Rahmatullah SIPS, silakan Pak. Open cam. Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih yang terhormat Pak Franky. Ya, ini sebenarnya menarik. Saya ingin Masih di mute, Pak. Boleh ya. ya, ya, oke. Saya ingin berdiskusi sekaligus ingin bertanya Pak. Ini kan biasanya sebuah usaha itu seperti apalagi sekelas perbankan yang sudah skala besar gitu ya. Pastikan ada perencanaan keuangan jangka pendek atau dalam masa tahun. Gitu ya. Nah, biasanya itu di awal tahun dan di akhir tahun. Nah, ini kan di saat-saat sekarang ini justru menjelang akhir tahun ini
tiba-tiba mereka diguyurkan dana ya satu bank sekitar 50 triliun begitu. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, ini kan seperti pesawat mau landing tiba-tiba didorong angin dari belakang kan begitu. Ini bisa tersungkur Pak. Ya, kalau dari depan anginnya dia bisa landing, tapi kalau didorong dari belakang, orang lagi lari didorong lagi dari belakang, bisa tersungkur. Nah ini yang kita khawatirkan. Artinya bank bisa saja kelebihan uang saat ini, liquid, artinya memang dana jadi berlebih, sehingga perencanaan yang seperti Bapak sampaikan tadi itu kan belum mereka prediksikan atau belum mereka proyeksikan untuk apa gitu. Apalagi dengan arahan-arahan khusus bahwa dana ini diperuntukkan untuk membangun usaha prioritasnya UMKM. Nah UMKM ini Pak, kalau untuk menghabiskan 50 triliun ini banyak loh Pak. Perusahaan harus dibuat itu kan, usaha harus dibuat. Ya sekarang mau dialihkan ke Koperasi Merah Putih. Sebagaimana kita tahu, Koperasi Merah Putih pun saat ini pun ada perencanaan tersendiri untuk keuangan Koperasi Merah Putih, yaitu seperti bantuan dana desa dulu yang dialihkan gitu kan. Kalau Koperasi Merah Putih tiba-tiba yang mereka belum siap baru berdiri begitu disuruh ambil kredit, belum tentu juga cash flow mereka bisa berputar dengan baik dan sehat, apalagi dengan pengembalian bunga yang tadi Bapak ilustrasikan sampai 9%. Nah ini apakah tidak berisiko bagi masyarakat kecil dan juga berisiko bagi bank ini kelebihan likuiditas ya. Ini bisa menjadikan ada kemungkinan bank kalaupun tidak sampai kolab mungkin keuntungannya itu bisa tergerus gitu. Kalau 50 triliun kita ilustrasikan saja fix 4%. Jadi kalau sekarang berarti 50 ya sekitar 2,5 miliar atau 2 triliun ya. Ya 2 triliun ini biasanya juga kalau keuntungan bank itu ya sekitaran 8 triliunan. Ada kemungkinan ini bisa akan bermasalah Pak. Nah menghadapi ini apakah ada perangkat hukum juga yang dipersiapkan? Apakah ini juga akan menjebak kepada pengelola-pengelola perbankan ini ke dalam permasalahan hukum di kemudian hari? Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Langsung jawab ya Pak. Ya, ya Bahas. silakan Pak. Ya, Hmm. ya terima kasih Pak Rahmatullah. Jadi gini, saya suka nih dengan gebrakan Pak Menteri ini. Karena selama ini bank itu selalu terakhir mengeluh nggak ada dana ya. Nah, kemudian terakhir kalau nggak salah ya anggota DPR itu bilang bank menerima dana mahal karena spesialnya mahal ya. Kan lucu ya. Berarti kendalanya di mana? Dana mahal gitu. Nah, kalau dana mahal ya itu tadi dalam perhitungan suku bunga jadi mahal. Maka pemerintah menjembatani, kamu masalahnya apa sih? Kamu tuh bank, dana mahal. Oke, saya kasih duit, suku bunganya rendah, 4%, daripada 7% dana mahal, atau lebih dari 4%. Terjawab kan, berarti dana rendah. Kurang, oleh BI turunkan, 3,8, sama turun. Nah, pertanyaannya, sekarang saya sudah sediakan apa kamu yang bank inginkan. Anda mau manfaatin apa tidak? Itu aja. Nah, kalau banknya pemerintah tidak bisa intervensi masuk ke terhadap operasional bank. Mungkin ibu bapak pernah dengar dulu Pak Yusuf Kala itu sampai bingung. Suku bunga sudah turunkan oleh LPS, tapi kok bank nggak mau turun? Ya, bank harus independen ya, dia ngelola. Bank itu punya hak untuk ngelola sendiri segala macam. Ya, jadi gitu. Jadi tidak bisa ada yang intervensi ke bank. Karena apa? Mau untung berapa, mau rugi berapa, urusan bank. Nah, kalau tadi
Cuman bank itu mengeluhnya nggak ada duit, nggak ada duit. Ya. Dibilang nggak ada duit, soalnya pemerintah di jembatan nih, saya kasih nih duitnya, ya. Dan saya kasih kalau masih ngeluh juga, nggak apa kesel kan? Keselnya apa? 6 kemarin bilang kesulitan duit, sekarang saya kasih duit, ya, kasih duit ternyata masih ngeluh juga. Jadi masalahnya apa? Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak bagus, ya. Nah, itu apa? Udah nggak ada excuse, nggak ada alasan bank bilang kesulitan duit. Tinggal Anda bisa ngelola nggak duit, bisa menyalurkan apa nggak. Inilah, nah, bankir dituntut tugas. Selama ini kan nggak dituntut harus kamu nyalurkan. Sekarang dituntut kamu bisa nyalurkan karena saya punya target pemerintah, nah, kerja terserah, pajak naik, segala macam, pertumbuhan ekonomi naik, bergerak. Kalau Anda kesulitan cuma duit, saya kasih. Tapi kalau Anda bilang nggak ada duit, nah, nggak ada alasan lagi. Saya udah saya kasih. Sekarang pertanyaan sederhana, bisa muterin nggak? Ya tentunya tadi saya sebutkan, kalau nggak bisa muterin, ya saya nggak tahu apa ditarik, apa ini, pasti ada penilaian kinerja terhadap manajemen bank. Oh iya, kalau selama ini bank mengeluh duit mahal, teman itu anggota DPR bilang sekian ribu persen itu duit apa dana mahal di bank. Nah, sekarang di jembatan nih, di sini saya kalau boleh lihat ya, ini uang nih kan, dari 2019. Ini masih ada dana, bukan dana sih, kredit yang belum tersalurkan, ya. Dari sini data berubah terus, ya. Dari 203 naik, Mandiri juga, semuanya juga BTN juga, ya. Artinya apa? Duit bank itu udah siap ngasih kredit, dana udah cukup. Pertanyaan tinggal salurkan. Salurkannya itu harus benar ya. Nah, ini data ini udah ada, ya. Ini 5 tahun terakhir begini. Selalu tinggal 15 tuh kan, mana naik kreditnya. Banyak, artinya apa? Banyak kata terserap, duitnya nganggur nih. Yang kemarin disebutkan banyak, ini kewajiban, berarti bank ini harus kasih kredit sekian, dari sekian ratus, dari sekian T itu sekian. Masih tersisa sekian, ini nggak dimanfaatin. Nah ini harus sekarang tambah oleh pemerintah 22. Anda harus tetap, dia bank-banknya sudah punya pengalaman nih. Lalu tahun 203, 230, dikasih 230 ya. Bentar nih. Nih, 269, naik, naik, naik terus ya. Permintaan kreditnya besar. Artinya nggak ada masalah dalam hal penyerapan. Tinggal pertanyaan sekarang kan ini kan 19 ya. Ekonominya kayak gini nggak sekarang. Tapi kan nggak ada gejolak. Kita kan nggak ada, mohon maaf, kerusuhan seperti di Nepal kemarin nggak ada. Ya. Karena kerusuhan pasti ini makin gede nih. Orang malas ngambil kredit. Tapi kalau ya dari 191 ke 221 naik malah permintaan kreditnya. Di sini terserap dari sini. Ini dipakai. Dari 200 ke 69. Terus naik lagi. Artinya ya kreditnya berjalan bagus ini ya. Ada ngambil kan enggak gitu. Jadi kalau istilahnya Pak Rahmatullah itu mau landing, eh, bukan landing Pak, tapi ini tidak didorong, tapi suka nggak suka tetap landing dia. Tidak didorong pemerintah, teman. Pemerintah menjembatani kesulitan bank itu apa? Kalau kesulitan likuiditas kita kasih. Kalau penyaluran sampai kemana pemerintah bilang sampai nyalurin susah, kita kasih daftar proyek yang bisa dibiayai. Tuh, tapi kan sih jadi direktur bank enak juga ya. Dana dikasih, masih kredit ke sektor apa dikasih petunjuk. Jadi aneh lagi ya, kurang kurang enak ya. Karena biasanya orang kalau masih kredit kan milih-milih. Ini sektor pariwisata bagus nggak? Soalnya bagus nggak? Pabrik ini bagus nggak? Karena kalau pemerintah melalui Menteri Keuangan
Itu pernah ngomong. Kalau masih bingung daftar mau dikasih kredit, saya kasih daftarnya. Cuman itu doang, nah, tinggal banknya jangan langsung ngasih. Bantuan dari Menteri Keuangan dikasih. Dianalisa lagi segala macam. Jadi tuh, jadi saya jujur aja, saya bingung kalau ada bank, maksudnya direksi ya, manajemen bank itu kebingungan. Sudah dikasih, ya jadi enak sebenarnya sih ya. Karena duit susah dikasih pemerintah. Mau nyalonin kredit bingung, tinggal minta pemerintah daftarnya. Tinggal diseleksi, tinggal dianalisa. Ya kalau dia minta 10 kita hitung 10 enggak. Kalau ternyata 9 kan 9, 11, 11. Ini jujur Ibu Bapak, ini 200 T itu bolanya ada di bank, bukan pemerintah. Karena pemerintah udah kasih duit, jadi bolanya banknya mau gerak nggak? Nah kalau banknya mau gerak ya nggak tahu ya. Itu dari pemerintah. Dan pemerintah nggak bisa masuk. Cuma tadi kalau salah, dalam arti kalau banknya parkir itu harus perhatiin. Jangan jangan beli SBN, obligasi gitu. Itu saja Pak Hans. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah untuk pertanyaannya dan Pak Franky untuk jawabannya. Menarik sekali. Dan untuk penanya selanjutnya, saya akan buka kesempatan kepada Pak Pangulo Saat SE yang sudah open cam. Silakan Pak Pangulo untuk membuka mic. Baik, terima kasih moderator dan selamat malam Pak Franky. Malam Pak, Saya ada 4 pertanyaan Pak. silakan. Yang pertama, itu dana 200 triliun yang diumumkan Pak Purbaya yang ada di BI ya, itu Ya, cost of fund-nya seperti apa? Itu dana murah atau da- ya dana seperti apa ya? Kalau murah itu dari mana? Sebab sepemahaman saya kan pemerintah sumber penghasilannya dua ya, PNBP atau pajak ya, hanya dua itu. Kalau kita lihat menteri yang sebelumnya itu kan apapun mau dipajakin. Artinya PNBP-nya terindikasi tidak sebesar yang diharapkan. Nah, 200 triliun ini, pertanyaan saya ke Pak Franky ini, dana apa? Dana murah atau dana sedang atau mungkin Pak Franky punya datanya, bisa jelaskan ke kami. Ini dana yang bisa terakumulasi 200 triliun yang selama ini nggak tersalur. Itu kosnya berapa besar sih sebetulnya? Itu pertanyaan pertama saya itu Pak Franky. Terus pertanyaan yang kedua sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Bisa punya cadangan dana untuk disalurkan sebagai kredit 200 triliun. Tapi kita mungkin sama-sama tahu bahwa ini dihadapkan dengan kewajiban hutang jatuh tempo yang kalau data saya lihat paling nggak di awal tahun ini kan kira-kira 8,9 ribu triliun ya. Dengan bunga yang tidak murah juga. Ini dari segi uh, prudent atau tidak ya pemerintah itu uh, memprioritaskan mana yang mau dikecilkan risikonya. Investasi itu tumbuh dengan menggelontorkan 200T atau nyicil utang ya. Itu pertanyaannya nomor 1 dan 2 terkait. Pertanyaan ketiga, Pak Franky menjelaskan bahwa oleh Pak Purbaya sudah di stop itu kemungkinan untuk direksi bank itu naruh duit di SBN. Itu menggembirakan ya. Di stop artinya kalau direksi melanggar, tentu kita berharap ada sanksinya kalau dia lakukan juga. Pertanyaannya adalah, ini moral hazard dari direksi bank, artinya seperti yang Pak Franky indikasikan, kan enak tinggal taruh di SBN lalu ngopi atau ngechat. Atau memang iklim usaha investasi itu memang nggak kondusif untuk menyalurkan kredit. Ini datanya saya nggak punya, maka saya tanyakan ke Pak Franky. Maksudnya nggak kondusif begini. Ini kan sektor retail yang disasar mau dicoba dibangun. Uh, Berapa margin sektor retail itu sekarang ini ya? Artinya returnnya itu memadai nggak untuk nanti tidak agar ini tidak jadi NPL lagi seperti Pak Franky jelaskan ya.
terlepas dari NPL yang di masa lalu terjadi karena penyaluran yang tidak bijak. Tetapi sekarang oke, itu sudah ditutup keran untuk direksi seenaknya naruh di SBN atau surat berharga negara. Sekarang iklim investasinya sekarang kondusifnya untuk itu. Bunga udah diturunkan oleh Pak Menteri. Oke. Tapi itu kondusif nggak untuk retail dan UMKM itu untuk menerima kredit itu dan memulai menggerakkan bisnisnya kembali. Nah, atau bisnis kembali atau bisnis baru ya. Nah, pertanyaan terakhir yang keempat tentang ini Pak yang menarik Pak tentang bank warna-warni itu Pak ya, hijau, kuning, wood dan sebagainya. Jadi Pak Franky memberi catatan khusus untuk bank wood sama yang biru ya, kalau saya nggak salah. Yang apa? Yang ini yang perlu dicermati karena mereka bisa, kalau saya nggak salah maaf kalau saya keliru dengar terminologinya, mereka asal nyalurin aja kreditnya, lalu nanti jadi NPL. Ini mitigasinya seperti apa ya Pak Franky? Ke Bank Wood dan Bank Biru itu kalau lihat grafiknya Pak Franky itu kan jauh melampaui yang bank-bank warna lain. Begitu Pak Franky pertanyaan saya empat buah. Terima kasih. Ya, masih Pak Hulu, kasih. Langsung ya Pak Has ya. Ya. Jadi gini, 200 saya juga baru tahu kemana pas Pak beberapa keberatan. Ya. Jadi kita itu kan negara yang sama seperti kehidupan rumah tangga. Kalau saya analogikan dengan Bu Sri Mulyani, saya pernah bilang mengelola APBN itu seperti mengelola keuangan rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu pasti punya anggaran kan. Di awal tahun itu bisa direncanakan. Ya. Nah, 100 tahun dipakai, tentunya harus nyatanya ada kelebihan, nggak kepake. Nah, ya dari penerimaan negara ya, dari pajak, PNBP segala macam, biaya cukai segala macam. Jadi 200 triliun ini pertanyaan Pak Pangulo ada dari mana? Dari simpanan yang sudah dikumpulkan. Ya, jadi ini jadi celengan Pak. Ya, Oh. celengan cadangan negara yang jumlahnya total tuh kemarin kalau nggak salah 427 T. Diambil setengahnya. Buat apa? Ke perbankan. Karena motor penggerak ekonomi itu kayak saya ibaratkan lokomotif Pak, kereta api ya. Kalau lokomotifnya jalan, gerbong belakang ketarik kan. Ya. Itu harapannya begitu. Nah, selama ini perbankan mau jalan berat karena bunganya tinggi. Nah, nah. Kenapa bunga tinggi? Karena kita penabung, deposan, nasabah yang minta bunga tinggi. Jadi bukan bank yang minta, kita. Coba, saya punya duit miliaran. Saya pasti minta kalau ke bank. Berapa bunga lo? Bunga bank berapa? 4%. Saya kasih sekian M, tapi bunga 7%. Bank digoda begitu, Pak. Dan bank masih ngambil, Pak. Nah, tapi efeknya apa? Ke debitur yang butuh biaya. Bunganya harus bayar mahal. Nah, kalau kan tadi saya bilang, nggak mau rugi kan? Ya. Karena bank itu dari komponen cost of fund itu 50% nyumbangnya dari perhitungan rate kredit. Jadi rate kredit mau tinggi mau rendah tergantung berapa biaya dana yang bank keluarkan untuk nasabah penyimpan tabung dana. Nah itu. Nah saya tidak tahu kenapa uh, uh, kok celengannya pemerintah banyak banget itu. Ah ya itu. Tapi kita nggak setiap orang pasti kan pas lihat situasional. Mungkin bos sendiri mulai coba gini. Kalau tahu ada kejadian apa extraordinary ya, kan kita butuh celengan banyak kan. Ya. Iya kan, mau amit-amit ya, kalau kita Ya. punya rumah atau garasinya runtuh atau gimana, pasti butuh biaya. Nah, kalau nggak ada celengan, ngutang kita Pak, Ya. ya pasti luar negeri. Nah, dia pilihannya kan itu. Kalau nggak cukup celengan, minta utang. Nah, utang kan jadi beban lagi. Iya betul. Entah itu terbit obligasi,
surat utang negara, SUN, atau pinjam luar negeri. Nah, di luar negeri lagi bukan pelit, lagi mahal-mahalnya Pak suku bunga nih Iya. sekarang. Nah, itulah disebut dana hibah sisa anggaran tahun lalu, disebut silpa. Itu yang dipakai untuk tahun berjalan. Nah, itu dari sumbernya dari masukan rutin pajak, mengatur ulang direlokasikan tabungan cadangan pinjam uang. Itu semua dikumpulin situ. Jadi nggak seketika, tadi mungkin udah berapa tahun lalu sering ngumpulin. Ya. Cuman masalahnya itu nggak dapat apa-apa, ekonominya ada butuh tapi duitnya nggak dikasih. Nah, Pak Bupati bilang, oh ini lokomotif ini perlu dikasih bahan bakar nih, kasih. Nah, jadi bergerak. Nah gitu Pak. Ya, terus kalau ditanya gini nanti, bentar nih. Jelas sama-sama Pak. Iya. Ini Pak jelas. Ini PMK Pak, dasar dari 200T. Ya, ini Iya. PMK-nya. Penempatan uang negara ya. Nih, lihat bla 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 bla, lihat keputusan nih, penempatan uang negara ke bank ini semua. Ya. Iya. Ini nambahnya sebutin ya. Iya. Jumlahnya pun disebutin. Ya. Iya. Nah, lihat, lihat. Berapa bunganya? Ini ada perhitungannya nih. Poin 7. Berapa penempatan uang negara sekian-sekian. Itu ada. Ya. Hmm. Nah, tadi yang menentukan tuh BI rate, suku bunga BI. Iya. Di seluruh dunia ada. Kalau di Ah, ya. London nama Libor ya. Iya. Nah, terus tadi nih dilarang. Nah, ini dilarang. Apa? Ke SBN. Nah, Iya. itu. Iya. Jadi sudah di state karena tadi sejarahnya, mohon maaf, ya kan nakal banknya suka Iya. ngalihinnya siapa kan, padahal pemerintah maunya ke sektor real. Kalau ke SBN cuma seperti buka obligasi, duduk manis dapat duit tiap bulan. Iya. Betul. Nah, itu tugas pemerintah tadi, tujuan utamanya menggerakkan ekonomi dan efek yang lain, tenaga kerja meningkat, segala pajak dapat, PDB meningkat, nggak tercapai, maka dilarang. Tinggal ini aja Jawa sini, karena ini berdasarkan sejarah tadi ya, tahun 88 sampai 2000 COVID kemarin ini, itu Hmm. tergoda, ada kecenderungan potensi selalu tergoda, nah itu terjadi. Tadi Iya. saya katakan, ya, dan itu dilakukan oleh para bankir, ya, maksudnya manajemen banknya, itu dilakukan. Nah ini Pak Purbaya lihat, oh nggak bisa nih, harus dilarang. Di Iya. statement, tinggal pengawasan. Iya. Nah, betul nggak? Nah, nama juga godaan kan bisa bisa ini Pak, bisa tergoda. Bisa tergoda. Ya, Ya. oh, iya, oh, dilarang tapi kalau main-main begitu dia. Nah, terus suku bunga, Bapak nanya suku bunganya, nah, ini ya 7 itu, B7 di RTP ini untuk rekening penanaman Ah. modal. Kalau suku bunga 7 hari ini dia 80 lah, sebut itu bunga yang dibahas nih. Nah, nih, Ah, ya. ya. Kalau ini naik, suku bunganya naik, ini ekuivalen sama dengan 4%. Hmm. Ini suku bunga BI-nya ya Pak. Ya. Kalau ini kurang dari 80, kemarin BI nurunin, maka suku bunganya bukan 4%, jadi turun. Ya. Nah, sepertinya pemerintah, kan BI kan independen, Ya. itu kolaborasi dengan BI. Karena pemerintah tahu ya, oh masih mahal nih, turunin deh. Hmm. Ya, turunin. Nah, turunin. Nah, kan turunin, suku bunganya turun. Jadi 3,8. Nah, tadi ya yang ini kurang lebih 4%, jatuhnya ke kredit itu 9-10%, turun juga. Ah. Ini kalau Bapak, mohon maaf kalau ibu-ibu dan lainnya lihat, perhatikan akhir-akhir ini kenapa kemarin Obama, Presiden Trump ngomel-ngomel ke Gubernur BI, Ya. maunya suku bunga turun sampai saat ini ya.
Karena kalau suku bunga rendah, itu orang mau minjem. Dialah kalau kita sebagai Iya, peminjam kan masih ada suku bunga rendah kan. tuh Kalau tinggi nggak mau gitu. nggak mau Nah ya. itu supaya ekonomi gerak. Nah orang mau usaha sukunya mahal. Demikian pula dengan ini. Jadi B itu disuruh turun, tapi kan nggak bisa sekaligus pelan-pelan dari 4 3,8. Nah, nanti kan ada hitungannya supaya menggerakkan ekonomi. Hmm, hmm, hmm. Nah terus kalau Bapak bilang sekali lagi intervensi tidak ada yang bisa intervensi BI apa BI bank Iya, operasional bank. Kalau bank yang mau sukses dalam program 200T ini, hmm. sukses sekali dan setengah sukses gagal itu urusan bank. Karena apa? Oh, Ya bank yang menyalurkan. ya, Pemerintah nggak bisa, saya ngasih 4%, bank mau ngasih 3% atau 5% urusan bank. Tadi ya. saya sebutkan komponen suku bunga kredit. Ada perhitungan namanya laba yang di pendapatan, laba, profit yang diinginkan oleh bank. Hmm. Salah satunya ya. Kalau direksi bank yang minta labanya gede-gede, otomatis semuanya gede. Iya. Atau banknya tidak efisien, Hmm. Iya. pemborosan. Urusannya. Itu ya, kalau semakin boros ya kemungkinan besar suku bunga kreditnya tinggi dan sebaliknya. Hmm. Terus satu sebaliknya, hitung premi risikonya. Oh, ini kondisi ekonomi Indonesia aman-aman dalam mungkin selama pemerintahan Prabowo aman diturunkan. Harusnya kan semakin berisiko semakin tinggi ininya, premi risknya. Iya. Itu, jadi itu semua itu komponen cost of fund ya. Untuk itu sepenuhnya ada dalam kendali bank, internal bank, bukan pemerintah. Hmm. Disitulah dibutuhkan adjustment, analisa dari bank terhadap internal dia. Dia harus menghitung berapa gaji karyawannya. Ada dulu, mungkin 10 tahun lalu, ada bank besar di Jakarta, di Indonesia ya, itu Hmm. PHK 1.000 orang. Karyawannya ada, tapi kan nggak pernah diumumkan. Ya, itu sampai begitu, tapi itu Iya. terjadi dari dulu, udah terjadi. Sampai begitu loh, artinya untuk mengurangi ya, biaya, cost terbesar kan dalam suatu perusahaan kan biasanya karyawan. Itu Iya. biasanya yang tadi tetap dikurangi, ya di PHK, tapi diganti oleh kontrak yang lebih Hmm. upahnya lebih rendah, kan gitu. Iya. Outsourcing segala macam. Nah itu, jadi internal bank itu diserahkan ke bank. Anda termasuk mau nyalurin kredit, bingung, bingung dikasih, kalau bingung nyari kan sudah punya nasabah kredit. Kalau nggak Anda nyari lagi, masih bingung kasih pemerintah. Saya bilang, saya bilang enak loh ya, jujur aja Enak Pak. banget. Enak Pak loh, Enak ya. kurang duit kasih. Bingung nyari nasabah kredit Bisa dikasih. dikasih. Tugasnya dengan sederhana. Apa itu? Analisa layak nggak. Layak apa enggak ini? Iya, gini, walaupun pemerintah ngasih, ini sektor pabrik ini kasih aja, jangan langsung ditelan. Hmm. Benar kan layak nih pabriknya dikasih. Satu, kedua, kalau layak yang pas itu berapa? Kalau dia minta 100, jangan kasih 300. Kalau orang butuhnya 100, kasih 300. Kenger lah. Atau orang butuh 100, dikasih 75, 50, nggak pas. Nah itu jasa bank itu jangan berlebihan ngasih kredit, tapi jangan juga terkurang. Orang kan butuh tadi setiap usaha tadi Pak Rahmatullah udah ada hitungannya. Iya pasti dihitung. Nah dihitung itu jangan sampai kelebihan, yang kekurangan itu aja intinya. Nah itu nggak ada yang bisa masuk hitungan itu. Itu bank pure tanda kutip analisanya profesional ya. Jadi nggak ada godaan soal. Artinya gini, kalau punya agunannya benar punya dia Iya. gitu. Itu Pak. Itu Pak Pangulu ya. Iya, Pak Ari. Ya, Makasih ya, banyak. ya, makasih sama Pak. Makasih, Pak. Baik,
Terima kasih Pak Pangulo untuk pertanyaannya yang cukup mendetail dan cukup membuat mata kita semua cukup terbuka ya untuk realitas yang ada ya. Dan untuk selanjutnya mungkin ada Pak Renaldi Bayu, boleh silakan membuka mic untuk bertanya. Pak Renaldi, silakan buka mic. Oke, terima kasih. Oh, tes, tes. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Renaldi. Saya mahasiswa ya sebelumnya, Bapak, Ibu. Jadi, tadi kan banyak juga yang sudah dibahas, dan saya ingin bertanya sesuai judul yang kemarin saya lihat di Instagram, yaitu yang terakhir mengenai arah kebijakan nih, Pak Ibu. Jadi Pak, saya ingin bertanya mengenai kan pemerintah sudah menempatkan 200 triliun ini kepada Bank Himbara. Jadi saya ingin menggali secara teoritisnya ini mazhab kebijakan apa yang sebenarnya dipakai. Kemudian kebijakan ini mencerminkan paradigma neoliberalis monetaris atau yang menekankan stabilitas stabilitas sistem perbankan ataukah menyimpang dari kerangka Keynesian yang menuntut intervensi negara ke sektor real. Nah, jika logika yang dipilih adalah menyalurkan dana lewat BUMN ini, bank-bank BUMN ini, jadi kan alih-alih menggerakkan bukannya alih-alih menggerakkan ke langsung ke UMKM-nya seperti bantuan langsung tunai dan apa nama itu stimulus-stimulus ekonomi seperti apa ya, 200 triliun terus seperti sehingga daya beli juga meningkat. Nah, apakah Bapak melihat di sini ada tekanan global paradigma teknokratis birokratis atau apa, Pak? Dan yang terakhir, kita berbicara ekonomi pasti ada nilai yang dikorbankan. Nah, kira-kira menurut Bapak ya kalau Bapak bisa prediksi desain kebijakan ini yang mana kira-kira akan dikorbankan nilainya, Pak? Apakah nilai keadilan ekonomi, efisiensi sosial, atau kedaulatan ekonomi kita yang tereduksi menjadi koordinasi yang apa ya, yang sangat liberalis atau berorientasi kepada kepentingan pasar finansial, Pak. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Boleh langsung ditanggapi Pak Franky? Ya, Pak siapa namanya ini? Renaldi ya. Hmm. Ya, jadi kalau kita ingat Keynes ya, Keynes ya, itu masapnya kan filosofinya kan, ya, ketika ekonomi tanda kutip ya tidak baik-baik saja katakanlah masuk angin, pemerintah diminta campur tangan, ya, harus jadi dokter memberikan obat. Dalam jangka pendek, permintaan demand ya, yang menciptakan penawaran. Jadi kalau ditanya mazhabnya apa ya itu ekonomi kerakyatan namanya Keynes ya filosofi tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi harus tadi tujuan utamanya itu tadi kan dari terjadi intermediasi kasih kredit terus ekonomi bergerak tenaga kerja bergerak segala macam ya yang tadi fokusnya berarti apa? Perlindungan peningkatan kesejahteraan kelompok menengah ke bawah jadi tadi saya katakan ini kan rakyat kecil itu kan masih maunya dirasakan langsung ya nah itulah kenapa dana dosis ini dialokasikan subsidi sebenarnya sih ya. Kenapa? Karena suku bunga pasar itu kan orang kan minta gede-gede semua. Nah ini Papua Baya ngasih 4% kurang-kurang ya. Nah, nah jadi kalau itu apa masaknya case menurunkan daya beli rakyat ya. Kalau di luar begini kebanyakan eh, negara itu maunya ekonominya bergerak. Dan apapun juga kalau ekonomi rakyatnya kesusahan, mereka akan turun tangan. Tanda kutip ngasih subsidi kan. Istilahnya kalau luar negeri apa antar negara dumping nah, supaya harganya murah. Demikian pula dengan perbankan ini ya untuk ya melindungi daya beli rakyat, mencegah peningkatan kemiskinan dan itu. Jadi dialokasikan harus ini supaya
tidak kesulitan rakyat mencari kredit, ya. Ya kalau dibilang hybrid, ya itu bisa juga. Karena apa? Karena kebijakannya bisa, asal hati-hati ya. Karena kalau kalau jor-joran juga nanti inflasinya tinggi, ya. Nah ini antara APBN-nya tersisa, utangnya ada itu hati terus. Nah, koordinasi tadi saya katakan pemerintah dengan BI. Karena nggak mungkin pemerintah ngasih gitu, BI-nya malah sebaliknya tadi ya. Masa suku bunganya tinggi, tadi kan ada hitungannya. Ya. Makanya BI pinter, turunkan pelan-pelan. Nah, kalau turun, itu. Ini juga kalau kalau turunnya terlalu cepat, bahaya Pak. Kenapa? Banknya dapat duit, duit yang selalu ke nasabah. Nasabahnya ngambil duit bukan buat kredit, tapi buat spekulasi. Contohnya saat ini apa yang lagi ngetren? Emas, perak, dolar, lagi naik nih. Tergoda nanti Pak. Nah, jadi ini maka BI kan mapan dari 4%, 3,8. Kalau terlalu cepat turun, ya siapa yang nggak mau untung, Pak? Saya ngajuin aja sebagai pengusaha ya, umpama. Ngajuin aja anggaran minta kredit. Tapi duitnya bukan buat usaha, tapi buat spekulasi. Spekulasi. Ah, dolar naik kan dolar naik. Saya turun. Nah, emas lagi primadona. Perak juga. Akhirnya tidak populer. Ya, jadu gado lah Pak. Kalau Bapak nanya masap ya. Contoh apa? Keynes. Ya. Keynes. Kebijakan populis ekonomi ada tuh. Fiskal juga ada. Kalau Keynes ini kan menstimulasi, merangsang ya supaya masyarakat berusaha ya. Timbul daya beli permintaan agregat ya. Populis ya sebagai ya kan kebijakannya populer kan. Mengenai ketimpangan ada orang-orang yang kesulitan tadi kesulitan dana sama ini. Nah, terus fiskal. Fiskal kan ya hati-hatian anggaran. Memastikan tadi saya katakan jangan sampai orang butuhnya 200 dikasih 300 kelebihan atau kurangan ya. Jadi sumbernya jelas pemerintah ngasih bukan dari duit baru ya, bukan nyetak duit baru ya, tapi dari dana yang sudah ada. Kalau duit baru yang stok supply duit banyak, jadi inflasi. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak, masaknya apa? Ya, gado-gado, hybrid. Ada Keynes, ada kerakyatan, terus ada fiskal, berkoyok tuh. Jadi sekali lagi ya itu bukan bukan apa eh, sepenuhnya itu tanggung jawab dari bank. Pemerintah tidak 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 campur banget kalau jauh masapnya tadi campuran kalau nggak bisa satu masap ini terbukti kan bahwa bahwa apa eh, pengerjanya ini tidak satu sisi saja hanya dari BI saja atau pemerintah saja enggak gabungan makanya ada fiskal ada istilah Keynes. Nah, memang harus dikeroyok karena jujur saja Bapak ini pun kebijakan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak lah ini mana pemerintah umpamanya nggak bisa ya. Harus dikelola tadi saya katakan BI main pemerintah main dan nanti sektor real pun juga harus main kalau kalau pemerintahnya punya bagus BI-nya sudah nurunin rakyatnya malah spekulasi malah beli dolar ya kalau dolar naik lagi harga emas naik lagi kacau lagi nggak jalan sektor real nah itu juga lalu tugas siapa nih ya bank lah masa pemerintah ngawasin rakyat. Kan debiturnya punya bank, bukan punya pemerintah. Nah, dipastikan nggak oleh bank
ini buat saya mau bangun usaha ini, dipastikan nggak? Jangan sampai, oh kok macet, nggak macet kan beban bank lagi. Kembali ke banknya nanti. Tadi saya katakan, ini kendali semuanya di bank. Ini ya pemerintah kan regulator, namanya regulator, membuat regulasi. Tadi suku bunga sekian, nggak boleh SBN, itu regulasi. Nah, prakteknya ya bicara implementasinya maksudnya diserahkan ke lapangan, ke dalam ini operator. Nah, ini bank, dia dapat dana sudah dikasih, silakan disalurkan, silakan dengan prosesnya dihitung segala macam itu diserahkan. Anda mau untung gede, Anda mau labanya tipis tapi tercapai target kan, target 6 bulan tadi kan, itu tergantung banknya. Itu nah itulah sekarang tuh bangkit tuh jujur aja, bangkit tadi ya yang 200 T itu pusing karena tadi harus nyari debitur baru. Jadi kan nyari debitur saat ini kan H2C ya sama, dia bisa bayar apa enggak, hubungan sekian sanggup enggak, itu analisnya. Ingat, dalam undang-undang perbankan tidak ada kata-kata bank itu menyita aset agunan, nggak ada. Tapi bukan berarti tidak dilakukan oleh bank. Itu opsi pilihan terakhir dari operasional bank. Bank itu dalam undang-undang perbankan hanya gimana kredit yang tersalurkan dan balik, tentunya beserta bunganya ya. Itu inti bisnis bank, itu nggak ada tuh. Sebentar, masih ada nih. Kalau saya, ini undang-undang perbankan lagi. Ya, Ya, oke. ya. Hmm. Ini lihat nih, kredit adalah bla bla bla, nggak ada kan? Coba lihat teman, 11. Ada nggak kredit itu menyita? Nggak ada. Syariah juga nggak ada. Nih, ya, jadi 11, 12 ya pembiayaan kredit ini. Nggak ada penyitaan tuh nggak ada. Tapi bukan berarti tidak dilakukan. Ini undang-undang ya, nomor 10. Ini, itu loh. Jadi orang tuh berpikiran, oh disita bank. Enggak lah. Ibu bapak mungkin, mungkin saya harus jelaskan. Kalau bank menyita aset bapak, agunan bapak, itu dulu bank boleh jual suka-suka dia. Kapan dijualnya, boleh setahun, 2 tahun. Tapi sekarang itu dalam hitungan bulan harus terjual. Kenapa? Kalau nggak terjual, jadi biaya bank. Nah tadi saya katakan di depan, bank itu sebisa mungkin mengurangi biaya. Karena apa tadi? Saya jelaskan ke Pak Hulu. Nanti komponen suku bunganya, kreditnya naik lagi. Kan biaya operasional. Nah, itu makanya mohon maaf nih Bapak, kalau banknya kita baru lupa bayar angsuran berapa hari atau berapa sesuai jatuh tempo ya, baru lebih sehari untuk di kring 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 telepon. Nah itu karena bank itu menghadapi saturan karena kena biaya. Nggak mau kena biaya. Jadi mohon maaf kalau rada galak banknya begitu, rada cerewet begitu. Jangan sampai bank itu malah nimbun aset tuh malah susah. Karena apa? Nimbun aset, aset kan agunan ya, agunan menyita gitu. Nggak terjual kan harus melihara. Katakan nyita pabrik. Memang pabrik itu nggak apa dibiarkan, enggak kan harus pelihara. Satpamnya siapa yang bayar, listriknya siapa yang bayar, kan biaya bank semua itu. Nah bank nggak mau ngomong itu. Jadi bisnis bank itu ini kredit ini ya itu sederhana kok, nyimpen dana pastikan. Nah tentu Pak, analisa ada ya. Gitu. Jadi sekali lagi Pak Randi, masalahnya campuran. Ya karena nggak bisa secara ini, nggak bisa satu termilihkan enggak. Dan ada dua pendapat apa
dulu saya itu berpendapat eh, pemerintah tidak perlu campur tangan karena invisible hand kan. Nah, jadi biarkan ekonomi jatuh tuh nanti naik lagi gitu. Itu dulu saya pikir benar juga. Tapi kan nggak mungkin kan, mas sudah berdarah-darah, rakyat sudah korban-korban terus pemerintah nggak turun tangan. Ya, ternyata Amerika yang gembongnya Keynes sana liberal, buktinya Obama bang 2008, di mana perbankan Amerika, pembiayaan Amerika hancur lebur dalam subprime mortgage. Nah, oleh Obama, Presiden Obama dikasih kebijakan suntik modal, kuyur, kuasing, quantitative easing. Ya, itu dikasih. Nah, berarti intinya apa? Dulu yang dianut oleh negara liberal bahwa saya itu pemerintah ya. Pemerintah tidak mau campur tangan terhadap ekonomi, biar dia nanti bergerak. Oh, teorinya begitu. Karena apa? Kalau semua orang jual mahal, jual produk mahal, nggak ada yang beli kan. Tapi kalau dari 10 produsen, ada 2, 3 produsen jual teh botol yang lebih murah dari harga pasar, pasti laku. Nah, orang kan beralih. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan orang nunggu puasa minum teh botol itu tergantung 10 produsen itu. Nah, itu pasti nanti ada yang nyoba nurunin harga. Nah, kalau rakyat nggak bisa begitu, rakyat kalau kelaparan harga naik ya bisa kalah. Nah, itulah gunanya pemerintah turun tangan. Tadi, maka kenapa ada bulog, stabilisasi harga. Kalau yang ketinggian, rakyat nggak makan, kacau kan. Maka disubsidi. Itu harapannya begitu tuh dasarnya. Gitu Pak Renaldi ya. Ada lagi nggak? Oke, terima kasih Pak Renaldi untuk pertanyaannya. Cukup apa kritis dan membuat kami semua berkaca kepada John Maynard Keynes ya. Menarik sekali itu memang. Mas Renaldi mungkin dari mahasiswa ekonomi kalau boleh tahu. Oh ya, oke. Menarik, menarik. Ya, oke. Dan berhubung masih ada waktu, saya belum melihat lagi ada pertanyaan. Terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak Franky. Banyak, Tadi banyak nggak apa-apa Bang. Ya, nggak apa-apa, Oke, ini sharing ilmu, sharing ilmu. ya siap siap Pak, siap. eh saya kan pernah membaca satu buku dari I.F. Schumacher, Pak. Schumacher mengenai apa ekonomi kapitalisme humanis gitu. Dan nada yang sama juga pernah saya temukan dalam bukunya Rich DeVos, dia pendiri Amway, untuk mengedepankan suatu compassionate capitalism. Jadi kita melihat manusia itu, tenaga kerja yang sedikit itu sebagai suatu aset bagi kita untuk kita perlakukan dengan baik, dan produk itu untuk manusia sebenarnya Pak. Sehingga kalau saya coba tarik garis lurus tadi yang Pak Frege katakan mengenai apa pengarahan likuiditas secara baik ya. Sampai batas apa Pak? Kira-kira kita bisa melihat apa likuiditas itu menjadi sarana yang memanusiakan manusia. Karena kan orang Indonesia kan banyak sekali Pak apa lapisan masyarakatnya, dan pemberontakan itu tuh seringkali datang dari masyarakat tingkat bawah yang nggak mendapatkan air itu Pak. Sampai batas apa kuota manusia ini bisa kita ambil sebagai batas humanis gitu Pak, dan sehingga ekonomi kita menjadi ekonomi yang lebih compassionate gitu Pak, dan lebih mengedepankan nilai manusia daripada sekedar kuantitas. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Likuiditas ya. Hmm. Tadi gini loh, likuiditas itu ke perbankan ya. Itu dan itu kemanusiaan juga nanti kan, karena likuiditas kan dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan kredit ya. Kan bank ngumpulin dana terus dikasih ke
apa ke masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau kayak kita gini Pak, kalau kita haus kasih minum mungkin habis sebotol. Nah kalau kita nggak haus malah warak kalau udah full dikasih juga ya jadi mubazir kan. Malah malah tidak memanusiakan, malah kelebihan. Jadi diberikan pada saat sesuai kebutuhan. Berlebih salah, kurang juga salah. Tadi saya katakan, jangan memberikan berlebihan likuiditas. Nah, tapi juga jangan kekurangan. Nah, karena apa? Karena ya kalau ekonomi humanis tadi itu kita bicara seingat saya Pak ya. Kalau kita ngelola ekonomi dan ekonomi humanis itu kalau salah kita menempatkan martabat manusia sebagai tujuan utama, bukan sekedar ngejar angka pertumbuhan kayak PDB gitu. Tapi kita ngejar kesejahteraan rakyat. Apalagi itu kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak. Kalau nggak salah Pak. Jadi antara efisiensi dengan moral. Pertumbuhan penting, tapi harus adil, kelanjutan, apalagi inklusif. Jadi apa gunanya PDB naik tapi martabat manusia yang jadi korban demi number, demi angka. Terus keputusan diambil terus dekat mungkin bisa menggerakkan warga dalam hal ini entah di desa, di daerah gitu. Terus dijaga jangan sampai kaya hari ini besok miskin ya. Janganlah. Nah ini dulu di orde baru ya. Itu antara pertumbuhan apa pemerataan. Itu jadi bahwa pertumbuhan itu bisa mungkin rata. Kesempatannya merata. Jangan yang punya kesempatan itu cuma tertentu saja. Yang punya akses mencapai semua sumber ekonomi cuma orang-orang itu aja. Nanti baru kita bicara tentang tadi ada undang-undang perlindungan konsumen gimana. Kalian hukum bagaimana. Ya. Terus bedanya apa ekonomi humanis dengan tadi yang biasa? Kalau humanis itu biasanya kalau saya itu efisiensi nomor satu. Ya. Nah itu dia bicara tentang hak konsumen, pekerja segala macam, keberlanjutan lingkungan fiskal. Ya. Jadi kalau kita kendara ya, mau bawa mobil, itu ada menekan gas kapan, ngerem kapan, spion, jaring pengamannya apa, helmnya. Jadi akhirnya apa? Orang punya pekerjaan layak, usaha tumbuh, harga stabil, pelayanan publik mudah diakses, lingkungan terjaga, kesenjangan menurun, dan nah ini paling penting, kepercayaan pada institusi meningkat. Jadi ya kalau bicara kebijakan butuh keroyokan lagi seperti dari Pak Renaldi. Ya. Jika tidak hanya dari fiskal, moneter, harga naik ya, kalau harga naik ya nggak ada yang beli. Dulu Rismon deposito aja 60%, tinggi banget. Mana ada bank ngasih kredit 70%. Upahnya layaknya ada terjadi monopoli nggak? Cara monopoli di Indonesia ya ada nggak, masih ada nggak? Terus yang penting hukum ditegakkan, perizinan sederhana. Yang paling penting kalau lagi pelanggan konsumen. Nah itu semua tuh moneter, fiskal, pasar tenaga kerja, zaman sosial, pesan usaha tadi supaya tidak ada monopoli. Itu jalan semua itu. Kalau mau bicara humanis, jadi nggak bisa satu satu sisi. Contohnya apa? Yang real ya. Tadi saya katakan
suku bunga terjangkau. Jadi jangan kita kasih ke hanya genjot ke UMKM, tapi pakai pendampingan. Jadi bank dapat trik ini. Yang bagus itu bank itu tidak membiarkan debiturnya jalan sendiri. Ada pendampingan. Ya. Jadi bukan ngasih kredit dulu. Ya. Nanti jangan. Bank jangan sampai jor-joran kredit hanya ngejar target. Urusan kualitas belakangan itu nggak boleh. Ya. Harus latih. Kalau belum terlatih, latih. Kalau belum ada akses, dibantu. Kan kalau usahanya debitur untung, yang untung siapa akhirnya? Bank juga. Makanya beberapa bank ngasih ada semacam kios atau apa gerobak dari bank ini ada. Yang bagus lagi kalau bisa buka akses pasar. Hmm. Kalau soal hitungan, mungkin dia bisa ngitung keuangannya. Tapi akses pasar ini kalau dia mau hebatnya kalau dia mau ekspor, tentunya butuh orang dubes kita kan. Nah itulah sekarang ini dubesnya kan sekarang harus jadi sales dubes kita, dua besar kita. Karena UMKM kita kalau mau keluar negeri harus dibantu dari sana. Akses pasar ya. Nah itu. Nah terus apalagi zaman sekarang digital itu harus maju, harus melek lah. Tadi koperasi merah putih ya. Nah, sebenarnya namanya sekarang merah putih. Intinya koperasi lah atau BUMDes ya, atau logistik, pembiayaan itu harus dinikmati oleh produsen bukan hanya mohon maaf apa tengkulak kalau masih tengkulak masih ada ya. Jadi sebisa mungkin yang birokrasi yang panjang itu dipangkas ya. Perlu antara yang produksi sampai ke logistik itu jangan campur tangan. Jadi ukuran keberhasilannya itu kesejahteraan tadi kan itu bukan PDB saja ya. Keadilan, kemiskinan itu turun, pengangguran, ya. Terus banyak rekening dibuka, artinya kan inklusi keuangannya jalan. Tadi stunting atau apa tuh angka putus sekolah berkurang. Wah banyak lah, pertanyaan bagus Pak. Humanis ya, humanis itu ekonomi humanis itu bukan bagi-bagi uang ya. Ini soal menciptakan peluang dan perlindungan agar orang mandiri dan bermartabat. Bukan berarti kita anti pasar, enggak. Pasar tetap dipakai, kita pakai pasar kan. Produk kan jual di pasar. Tapi dilengkapi dengan tadi keadilan. Ya, jangan yang dibuka pagarnya sebelah sini saja, yang sini nggak dibuka. Ya. Birokrasi dipangkas. Ya. Nah, likuiditas bisa berhasil karena kutip Bapak bilang bagaimana manusia ketika likuiditas tadi ya disalurkan untuk pemberdayaan. Tadi tujuan ekonomi tadi, tujuan luar stay tadi ya, ke perekonomian, bukan konsumsi. Ya, tadi atau boleh saya namakan spekulasi. Nah kalau beli dolar, emas, perak yang lagi ngetren sekarang ini, udah nggak jalan itu. Ya, nah konsumsi itu bermata dua. Kalau dulu sering dipakai karena orang menggerakkan ekonomi, ya. Tapi sekarang lebih baik ke produksi hasilkan barang. Lalu apa lagi kalau manusia itu berhasil likuiditas? Sam, duit itu yang 200T sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, butuh buat kebutuhan dia. Ya. Jangan sampai ada yang sebut salah sasaran lah, salah segala, kan kasihan. Itu. Terus dikelola dengan prinsip hati-hati. Ya, banknya iya, debiturnya iya masyarakat iya. Supaya apa enggak? Supaya apa? Tidak muncul inflasi. Ya pemerintah juga kan 200T dari BI ternyata cetak duit baru.
kan ini enggak, duitnya udah ada. Maksudnya tak penting ambil. Kalau disimpan kan di celengan. Artinya terkendali. Jangan sampai duitnya nggak ada baru cetak. Nah, itu inflasi. Hmm. Jadi secara manusia ya itu wibawa harkatnya itu itulah terjagalah. Dia mandiri. Dia usaha itu mandiri. Bukan tergantung. Saya butuh uang karena saya mau usaha. Bukan saya butuh uang karena saya tergantung mau beli ini. Pak. Nah, sistem keuangan sehat dan stabil itu prasyarat mendukung prasyarat ya mendukung ekonomi yang humanis. Ini dibutuhkan sistem, Pak. Nggak bisa sendiri. Tidak akan ada likuiditas yang cukup ya, dan aman. Karena apa? Butuh manusia kan besar sekali ya. Tapi tidak ada ukurannya. Kira-kira manusia itu butuh berapa ya? Untuk manusiakan manusia yang tadi Bapak katakan, itu skalanya besar. Ya tadi, ya. Jadi ekonomi humanis itu ya kompasnya ya menunjukkan ke arah kesejahteraan manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, jadi mungkin batasannya kita tuh ngasih kail, Pak, bukan ikan. Ya, kita itulah supaya manusia itu produktif, diberdayakan. Ya. Jangan sampai kita kasih ikan, nah, itu bukan ini. Terus batasannya mana? Ya, kalau likuiditas disalurkan main salur aja, ya, ya tanpa ya, menghilangkan. Nah, orang itu kan karena apa ya? Jadi manusia merasa memanusiakan orang itu karena merampas martabat atau kemandirian orang lain. Nah, dalam hal ini perbankan harus hati-hati, pinjaman harus dikasih tadi ya, dikasih kepada yang kebutuhan, jangan berlebih, jangan berkurang. Intinya apa? Tadi undang-undang perbankan. Gimana kreditnya balik? Kalau cara kreditnya balik apa? Yang dianalisa yang utama adalah kemampuan bayar. Nah iya kalau nggak mampu bayar kalau dikasih ya salah banknya. Nah itu jadi dalam hal ini ekonomi humanis sama. Penerima harus didorong, penerima itu ya kredit didorong bantuan itu didorong untuk mandiri gitu. Jadi itulah gunanya bank untuk selalu menyeleksi, menganalisa ini layak nggak, ini enggak, oh layak nggak. Gitu. Nah inilah yang tidak bisa disentuh oleh kecuali oleh internal bank, oleh siapapun juga. Karena apa? Ya tadi saya katakan di awal, banknya mau sukses, banknya mau runtuh dalam arti rugi. Ya karena urusan bank sendiri, pemerintah nggak bisa tangan. Karena pemerintah paling ekstrimnya ya entah banknya di merger atau direksinya diganti. Itu bahasnya. Baik, Bapak Franky, terima kasih. Benar-benar suatu jawaban yang cukup